sih kalau posisi presentasi kepala itu adalah posisi yang paling bagus dan pasti persaingannya itu akan lancar ya kalau jadinya udah presentasi kepala? Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal presentasi janin. Terlebih lagi secara spesifik kita akan ngomongin presentasi kepala. Jadi presentasi itu adalah bagian terendah janin yang ada dekat dengan tulang kemaluan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin presentasi kepala, berarti kepala janinnya ada di bawah. Kalau presentasi bokong, berarti bokongnya ada di bawah atau janinnya sungsang. Kalau misalnya lintang ya janinnya melintang. Kalau oblik ya berarti dia miring. Nah, dari 4 presentasi kepala, bokong, oblik, dan melintang, itu yang biasanya disarankan untuk persalinan per vaginam itu adalah presentasi kepala. Tetapi ternyata presentasi kepala itu tidak semuanya itu akan menjamin persalinan itu berjalan dengan mudah. Karena ternyata presentasi kepala itu dibagi lagi nih menjadi beberapa jenis. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah posisi anterior atau biasa dikenal dengan nama occiput anterior. Nah, secara mudah posisi anterior itu adalah bayinya itu menghadap ke punggung ibu. Jadi kalau misalnya bayinya itu kita lihat gitu ya, perut ibu tuh kita senterin pakai senter transparan, itu posisi janinnya itu seperti ini. Jadi kita akan langsung bertemu dengan punggung bayi karena wajah bayi itu menghadap ke punggung ibu gitu. Jadi ini adalah posisi anterior. Kalau posisinya seperti ini dinamakan dengan occiput anterior atau OA. Nah, OA ini merupakan salah satu posisi yang optimal karena bayi itu ketika dia masuk ke dalam panggul dan lahir itu dia menunduk. Sama seperti ketika kita menggunakan kaos ya. Kalau kita pakai kaos kan kita pasti menunduk supaya lebih mudah karena bagian sini itu yang kecil. Nah, janin juga seperti itu. Ketika dia masuk panggul dan ketika dia lahir dia itu akan menunduk. Nah, ketika janin itu dalam posisi occiput anterior itu ketika dia menunduk itu dagunya akan dengan mudah nempel ke dada karena dia itu nggak kesandung, nggak ketatap, nggak kejeduk sama tulang kemaluan kita. Nah, jadi ini adalah posisi occiput anterior. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi loa atau left occiput anterior. Nah, pada posisi loa ini posisinya seperti ini, tetapi memang dia kepalanya itu agak miring gitu ya. Jadi agak menghadap ke sisi kanan ibu, sementara punggungnya itu ada di sisi kiri ibu. Nah, loa ini juga merupakan posisi yang optimal untuk persalinan karena posisi ini juga janin akan mudah untuk masuk ke dalam panggul. Kalau ada left berarti ada right. Jadi kalau posisi right itu ya seperti ini. Punggung bayi itu akan sedikit berada di kanan ibu, kemudian wajahnya itu menghadap sedikit ke kiri. Nah, pada posisi roa ini bayi masih bisa untuk melahirkan per vaginam dengan mudah, tetapi ada kemungkinan dia akan berubah menjadi posisi posterior. Kalau dia berubah menjadi posisi posterior, maka nanti persalinan bisa terjadi lebih lama karena ketika janin itu posisi posterior, dia nanti nunduknya agak susah karena nanti bisa ketabrak atau kena sama tulang kemaluan ibu. Posisi yang selanjutnya tadi udah kita bahas tipis-tipis yaitu posisi posterior. Kalau posisi posterior itu janinnya kalau misalnya perut ibu disenterin itu menghadap seperti ini. Jadi janin itu menghadap keluar, punggungnya itu sejajar dengan punggung ibu seperti ini. Ini adalah posisi posterior dan posisi ini itu agak sulit bayi untuk lahir. Kenapa? Karena ketika dia lahir kan bayi itu harus menunduk. Nah, kalau misalnya dalam posisi ini bayi menunduk, maka dia akan kena sama tulang kemaluan ibu sehingga akhirnya bayi jadi lama gitu untuk masuk ke dalam panggul karena dia harus memposisikan posisinya sebagaimana caranya lah supaya dia bisa masuk panggul dengan mudah. Nah, sama seperti posisi anterior, posisi posterior ini juga ada variasinya, yaitu ada left occiput posterior yang seperti ini. Jadi bayinya itu menghadap ke depan tapi dia agak miring gitu, punggungnya ada di sebelah kiri dan wajahnya itu sedikit menghadap ke bagian kanan, dan juga ada right occiput posterior seperti ini. Jadi bayinya juga miring, wajahnya menghadap ke arah kiri, punggungnya ada di kanan. Nah, posterior ini merupakan posisi yang kurang optimal untuk persalinan karena tadi ya janin tuh jadi agak susah untuk masuk ke jalan lahir. Nah, selain posisi anterior dan posterior itu ada posisi transverse. Jadi kalau posisi transverse itu dia benar-benar
lurus gini miringnya. Jadi tadi kalau diperhatiin posisi anterior itu kan dia miring tapi agak punggungnya tuh agak tetap di depan gitu ya. Terus kalau posterior itu dia miring tapi wajahnya, badannya itu agak menghadap ke depan seperti ini. Tapi kalau misalnya transfer itu dia benar-benar miring seperti ini, baik itu bisa left maupun bisa right. Nah, posisi transverse ini juga dia agak sulit ya untuk masuk ke dalam panggul, karena otomatis kepalanya ini juga agak sulit untuk masuk menyesuaikan ke space yang ada di panggul. Nah, karena posisi janin itu cukup penting, jadi sebaiknya kita memang berusaha untuk membuat supaya posisi janin itu optimal. Karena seperti yang kita lihat tadi, walaupun presentasi kepala, tapi kalau seandainya posisinya itu posterior atau transverse, maka jadi akan susah juga dia untuk masuk ke dalam panggul, dan untuk persalinan pervaginam itu ya bisa sih, tetapi sulit. Jadi silahkan dimanfaatkan untuk melakukan olahraga seperti prenatal yoga atau senam hamil yang bisa membantu untuk optimalisasi posisi. Bisa juga dengan goyang jimbol. Jangan lupa untuk istirahat cukup, kemudian afirmasi terus janinnya supaya nanti bisa memilih posisi yang optimal sehingga nanti persalinannya jadi lebih mudah dan lebih lancar. Jangan lupa juga untuk melakukan USG terutama di trimester 3 jelang persalinan gitu ya, untuk melihat posisi janin seperti apa. Aku saranin sih di trimester 3 sebaiknya melakukan USG itu minimal 2 kali. Jadi yang 1 kali itu kayak sekitar di 32-33 minggu gitu, untuk kita ngelihat gimana sih posisi janinnya udah optimal belum. Kalau misalnya udah optimal berarti kita tinggal usaha untuk janinnya supaya bisa masuk atau engage ke dalam panggul. Tetapi kalau misalnya belum optimal berarti nanti kita usahakan untuk lakukan gerakan optimalisasi posisi, dan di usia kehamilan 36 sampai 37 nanti kita bisa USG lagi untuk cek udah optimal atau belum nih. Nah, buat kalian yang pengen rekomendasi jimbol untuk melakukan gerakan optimalisasi posisi janin, bisa cek di kolom deskripsi ya. Jadi kesimpulan dari video kali ini adalah presentasi kepala belum tentu bisa membuat persalinan itu pasti jadi mudah dan lancar, karena ternyata presentasi kepala pun ada banyak jenisnya. Terima kasih sudah menonton video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.